Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas bahwasanya sebab di antara faktor yang mendorong Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menaklukkan Syam adalah yang pertama perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau ingin meneruskan apa yang telah dirintis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negeri yang berada di bawah kekuasaan Jarrah, untuk menaklukkan kota Homs atau Hims. Ya, kita sampai pada situ pada pertemuan kemarin. Baik, kita lanjutkan. Berangkatlah para pasukan ini menuju ke negeri Syam. Ya, jadi yang punya terjemah silakan dibuka halaman 180. Ya, 180. Pemirsa di rumah mungkin Pak Tony, Pak Musmin dan lain sebagainya. Wah, ada ya Pak Tony. Pak Tony hadir, saya kira di rumah, biasanya di rumah. Jadi di negeri Syam di masanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini. Riwayat pertama adalah terjadi di wilayah Arabah di daerah Palestina. Ini riwayat pertama, karena di sana berkumpul tentara Romawi. Ini Palestina di sini. Nah, ini berhadapan dengan pasukan Yazid bin Abi Sufyan. Ini pasukan terbesar di antara 4 komando. Yang ketiga itu beliau mengutus Aba Umamah untuk memerangi pasukan Romawi yang ada di Arabah, daerah Palestina. Maka ketika itu terjadilah peperangan, dan di sana berhasil dikalahkan banyak para pembesar-pembesar pasukan Romawi yang terbunuh ketika itu. Ya, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ada yang mengatakan bahwasannya peperangan yang terjadi itu justru yang dihadapi oleh pasukannya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kita ketahui pasukan yang paling timur, yang paling sini. Jadi di sini wilayahnya Amr bin As, di sini wilayahnya Surahbil bin Hasanah, di sini Damaskus, wilayahnya yang harus ditaklukkan oleh Yazid bin Abi Sufyan, dan juga Abu Ubaidah di sini Homs. Ya, di sini kota Homs. Nah, ada riwayat bahwasanya tatkala sampai di Balqa, Abu Ubaidah memerangi para penduduk kota Balqa sampai mereka mau berdamai, dan inilah perdamaian yang pertama kali terjadi di di negeri Syam. Baik. Namun para jamaah dimulakan Allah, tema kita pada malam hari ini adalah peperangan besar yang terjadi di Syam, yakni dalam sejarah dicatat sebagai perang Yarmuk. Perang Yarmuk. Yarmuk itu suatu daerah sekarang masuk wilayah Urdun, Yordania. Sebuah lembah yang di sana dekat dengan ada sungai, dan di situ namanya Yarmuk. Ya, ini padang yang luas sekali. Ya. Para ahli sejarah ini bersilang pendapat mengenai kapan terjadinya perang Yarmuk ini, perang yang fenomenal antara tentara Islam melawan tentara Romawi. Ya. Pendapat pertama adalah terjadi pada tahun 13 Hijriah, sebelum kota Damaskus, yang sekarang menjadi ibu kotanya Suriah, itu ditaklukkan. Dan ini adalah pendapatnya Saif bin Amr. Saif bin Amr atau Saif bin Umar, dan diikuti oleh Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah, pendapat pertama. Dan ini kalau saya lihat di berbagai misalnya referensi berbagai di media, ini sering menggunakan tanggal ini, jadi tahun 13 Hijriah. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullah, yang dinukil dari Yazid bin Abi Ubaidah dan Walid bin Muslim dan juga Ibnu Luhai'ah dan Laith bin Sa'ad dan Abi Mash'ar. Banyak pendapatnya ini bahwasanya terjadi tahun 15 Hijriah, setelah kota Damaskus ditaklukkan. Kota Damaskus dengan Yarmuk ini itu
Yarmuk itu posisinya di sebelah baratnya kota Damaskus. Ya, Damaskus masuk wilayah negara Suriah kalau sekarang, Yarmuk masuk wilayah negara Yordania kalau sekarang. Pendapat ketiga disebutkan detail malahan oleh Muhammad ibnu Ishaq dan Khalifah bin Hiyad, yakni terjadi hari Senin tanggal 5 Rajab tahun ke-15 Hijriah. Ibnu Asakir berpendapat bahwasanya inilah pendapat yang kuat, ya. Adapun pendapat Saif bin Umar yang pertama tadi yang menyebutkan 13 Hijriah itu tidak ada yang mengikutinya. Jadi kitab ini, ya, kitab yang ditulis oleh, ya, seorang dosen dari Ummul Qura ini, Muhammad bin Somil As-Sulami, Dr. Muhammad bin Somil As-Sulami, lebih menguatkan pendapat yang terakhir, ya. Jadi memang di dalam sejarah itu sering silang pendapat kapan terjadinya sebuah peristiwa, dan ini wajar, ya, dan ini wajar. Kecuali yang jelas-jelas ketika itu, ya, sepakat, ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana ritme terjadinya peperangan ini? Nah, kitab ini mengambil justru ritmenya dari Saif bin Umar yang berpendapat tahun 13 Hijriah. Baik, tatkala pasukan Islam para jamaah dimulakan oleh Allah bergerak menuju ke negeri Syam, yang biru ini pimpinan Amr bin As radhiyallahu an, kemudian yang oranye ini pimpinannya Surahbil bin Hasana, kemudian yang merah ini pimpinannya Yazid bin Abi Sofyan, dan juga yang hijau pimpinannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Tatkala bergerak ke sana, orang-orang pasukan Romawi ketika itu langsung ketakutan, bergetar mereka, ya. Lalu meminta bantuan, menulis, ya, meminta bantuan kepada kaisar mereka, yakni Heraklius atau Herakla, ya, Heraklius, yang ketika itu posisinya ada di Homs, bahasa Arabnya Hims, ada di sini. Dan Heraklius baru saja menunaikan ibadah haji. Loh, iya haji, iya. Orang-orang Kristen ibadah hajinya kemana ketika itu? Ke Baitul Maqdis. Ya, di sini Baitul Maqdis. Baru pulang dari ibadah haji. Nah, Heraklius ini diantara raja Romawi yang taat pada agamanya sebenarnya. Kalau kita mengingat tahun 7 Hijriah, mindset kita sekarang tahun 15 Hijriah, ya. Jadi mindset kita antara tahun 13 sampai 15 Hijriah. Kita mundur 7 tahun belakang, tahun 7 Hijriah. Tatkala Rasulullah mengirimkan surat, ya, mengajak untuk raja Romawi ini masuk Islam. Heraklius ketika itu ngeceknya pada siapa? Pada Abu Sofyan. Apakah orang ini yang ngaku nabi ini sebelumnya dikenal sebagai pendusta? Tidak. Apakah sebelumnya dia anaknya raja? Tidak. Kalau anaknya raja berarti dia ada kepentingan untuk mengembalikan kerajaan bapaknya, gitu loh, ya. Apakah yang diajarkan olehnya, ya, yang diajarkan menyambung silaturahmi untuk menyembah Allah semata? Begini. Pengikutnya awalnya ini orang yang kuat apa orang yang lemah? Dites sama Heraklius, yang lemah di antara kita, ya. Dan ketika itu Abu Sofyan itu dibisiki sama Heraklius, ya, kalau benar jawabanmu, kerajaanku ini akan ada di bawah kakinya. Abu Sofyan ketika itu yang masih kafir kaget, iya dah, masa orang Arab yang kemarin, ya, keponakanku sendiri yang kemarin itu saya remehkan nanti akan bisa menaklukkan Romawi, dan raja Romawi tahu, ya. Ketika itu Heraklius itu sebenarnya sudah seperti raja Habasyah yang siap masuk Islam, tapi Heraklius kemudian, ya, terpesona oleh kerajaannya, khawatir nanti dia hilang kekuasaannya,
maka pengetahuannya hilang, ilmunya hilang. Padahal dia sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini benar. Buktinya dia tahu ini, dia mengatakan pada Abu Sufyan di telinganya, ya, kalau benar yang kamu ucapkan, sungguh kerajaanku ini suatu saat akan ada di bawah telapak kakinya. Ya. Baik. Nah, ini biasanya harus dicas sebelumnya. Baik. Nah, oleh karena itulah ketika mendengar pasukan Islam datang menyerbu negeri Syam dan tentaranya ini ketakutan minta bantuan pada Heraklius, apa jawaban Heraklius? Waihakum inna haula'i ahlu dini jadid wa innahu la qibala li ahadi bihim fa'ati'uni wa salihuhum ala nisfi kharaji syams wa yabqa lakum jibal ar-rum wa in antum abaitum dzalika akhadhu minkum syam wa dayyiqu alaikum jibal ar-rum. Waihakum, celaka kalian, kok niat merangi mereka. Inna haula'i ahlu dini, jadi mereka itu para pengikut agama baru. Wa innahu la qibala li ahadi bihim, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa mengatasi mereka, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Fa'ati'uni, maka taati aku. Wasalihuhum, langsung minta damai saja. Ala nisfi kharaji syams, dengan membayar upeti. Kan mesti perang kita itu 3 pilihan. Pilihan pertama, masuk Islam. Pilihan kedua, tetap dalam agamanya tapi bayar upeti, bayar jizyah, ya, dan mereka dijamin aman. Pilihan ketiga, perang. Ya. Heraklius menyarankan pilihan kedua, tetap dalam agamamu, damai, bayar upeti saja, separuh hasil negeri Syam. Saya tahu ini pasukan yang tidak akan dikalahkan karena Heraklius ini seorang pemimpin yang taat agama Kristennya. Dan beliau menulis wa dayyiqu alaikum wa yabqa lakum jibal ar-rum, dan nanti kalian akan tetap memiliki pegunungan Romawi. Ya. Wa in antum abaitum, jika kalian tidak mempedulikan, ya, perintahku, saranku, dzalika akhadhu minkum syam, maka Syam justru akan jatuh di tangan mereka. Wa dayyiqu alaikum jibal ar-rum, dan kalian tidak bisa seenaknya menguasai, ya, pegunungan Romawi. Kalian akan semakin sempit wilayahnya. Ya, ini saran rajanya yang ngerti, yang cerdas. Tapi para tentaranya fanakharu min dzalika nakhratan humuru wahs, mereka mengeluh. Seperti apa? Seperti eluhannya keledai. Ya, dari istilahnya ya gak setuju gitu loh. Jadi menghela nafas yang besar gitu loh maksudnya, ya. Jadi alah gitu loh. Mungkin ini siap perang ya, kalau perang ini istilahnya seperti itu bahasanya. Nah, melihat seperti itu para jamaah dimuliakan oleh Allah, maka Heraklius, ya, pada akhirnya tetap menghadapi pasukan kaum muslimin, sehingga beliau mengutus para panglimanya, ya, dengan jumlah yang banyak, ya, mereka siap menghadapi kaum muslimin, ya, didrop dengan pasukan besar-besaran. Yang pertama, Heraklius memerintahkan Tadzarik untuk menghadapi pasukannya Amr bin As. Dicegat pasukannya dengan jumlah 90.000 pasukan. Ya, ini Tadzarik. Yang kedua, Heraklius memerintahkan Jarojah, ya, ini Georgius, nah, Theodorus. Nah, ini yang saya ceritakan nanti masuk Islam ini. Georgius Theodorus, ya, atau bahasa Arabnya Jarojah, ya, Jarojah bin Tudhar, untuk menghadapi Yazid bin Abi Sufyan, ya, atau bin Tuzra di situ, ya, Tuzra, Tudhar, ya, Tuzra, ya, Tuzra. Kemudian ini dengan 50.000 sampai 60.000 pasukan, dan beliau memerintahkan Dzuraqus untuk menghadapi pasukannya Surahbil. Ini tidak disebutkan jumlah pasukan. Dan Al-Fiqar
ya, yang dikenal dengan Qayqalan bin Nustus, ya, ini menantunya Heraklius, ya, disuruh menghadapi pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah dengan kekuatan 60.000 pasukan. Berarti totalnya berapa ini? Kalau 60 tambah 60 120 90 210.000 pasukan Romawi siap menghadapi kaum muslimin. Nah, kemudian orang-orang Romawi sudah bertekad, wallah la nasghilanna Abu Bakar an ayyuraddal khaila ila ardina. Demi Allah, ya, mereka sumpahnya juga demi Allah, ya, demi Allah kami akan menyibukkan pasukan berkudanya Abu Bakar jika menapakkan kakinya di bumi Syam ini. Sedangkan kaum muslimin para jamaah dimulakan Allah, kekuatan totalnya adalah 21.000. Bayangkan 210.000 menghadapi, ya, 21.000 menghadapi 210.000. Berarti satu orang menghadapi berapa orang? Iya, satu orang menghadapi 10 orang. Dan ini beban pada umat-umat terdahulu memang. Kalau bebannya umat Nabi Muhammad sebenarnya satu orang menghadapi 2 orang, harus bisa mengatasi 2 orang. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang diringankan oleh Allah bagi kalian karena Allah tahu kalian ini kaum yang lemah, ya. Iyyakum minkum mi'atun sabiratun, jika jumlah kalian itu 100 orang yang sabar, kuat tekadnya, ya, yaghlibu mi'atain, akan mengalahkan 200, ya. Itu di Al-Qur'an disebutkan demikian. Baik. Ini tidak dengan pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah, putranya Abu Jahal, ya, yang ketika itu membawai 6.000 pasukan yang berjaga-jaga di perbatasan. Ikrimah ini pasukan bala bantuan, ya, yang disuruh berjaga-jaga di belakang para pasukan itu. Maka tatkala sahabat Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar mendapatkan laporan bahwasanya pasukan kaum muslimin yang jumlahnya 21.000 itu akan menghadapi pasukan 210.000 orang dari Romawi, beliau berwasiat, berpesan kepada seluruh pasukan tempurnya yang akan berperang melawan pasukan Eropa, pasukan Romawi, ya. Apa pesannya Khalifah? Ani jatama'u wa kunu junudan wahidan, ya, bersatulah kalian dan jadilah kalian pasukan yang satu utuh, jangan bercerai-berai. Wa alqu junudal musyrikin, dan hadapilah oleh kalian tentaranya kaum musyrik itu. Fa antum ansarullah, kalian semuanya adalah para penolong Allah. Wallahu nasirun man nasrahu, demi Allah, Allah akan selalu menolong orang-orang yang menolong agamanya. Wa khadhil man kufrahu, dan akan menghinakan orang-orang yang kufur. Wa la yuti mithlakum an qillah, dan kalian tidak akan dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Walakin man talqa'i dzunub fahtarisu minha, akan tetapi kalian akan kalah disebabkan dosa-dosa kalian. Oleh karena itulah jagalah diri kalian dari perbuatan dosa. Wal yasilla kulla rajulun falyusalli kulla rajulun minkum bi ashabihi, hendaklah setiap pemimpin dari kalian menjadi imam bagi pasukannya. Subhanallah, ya. Ini seorang pemimpin yang ngerti, yang ahli agama. Jadi pesannya yang pertama ini pesan persatuan, karena ini modal dasar kekuatan. Kalau sudah tidak percaya satu sama lain, maka sudah kalah separuh langkah. Maka barisan kaum muslimin harus bersatu, ya, ini pesannya. Yang kedua, yakinlah Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Yang ketiga, ya, sebab kemuliaan kemenangan itu bukan karena jumlah, karena pertolongan Allah, dan yang mengundang pertolongan Allah adalah ketaatan. Dan yang membuat Allah tidak menolong adalah ketika kalian maksiat pada Allah, dosa-dosa kalian, hindari dosa-dosa itu, ya. Kemudian jaga sholat jamaah, pemimpin kalian adalah yang mimpin sholat, ya. Subhanallah, ini pesan seorang presiden, seorang raja, seorang sultan, seorang khalifah yang agung, ya.
Di sisi lain, para jamaah dimuliakan Allah, mengetahui pesan Abu Bakar seperti itu, Heraklius yang sebenarnya dia sudah tahu bahwasanya Islam ini agama yang benar, maka dia berpesan yang sama pula. Wahai pasukanku, bersatu padulah, jangan bercerai-berai, berkumpullah. Lalu Heraklius memerintahkan pasukan ini dipimpin oleh Tazariq. Panglima seluruh pasukan yang jumlahnya 210 ini adalah Tazariq, saudara kandungnya. Kemudian bagian sayap paling depan adalah Jarojah atau Georgius Theodorus, ya. Ini pasukan paling depan. Ini adalah adiknya Heraklius. Sedangkan sayap kanan dan sayap kiri dipimpin oleh Bahan dan Darakus, dan sayap bagian tengah dipimpin oleh Fiqar. Maka berjalanlah pasukan ini, pasukan Romawi, untuk menghadang pergerakan pasukan kaum muslimin, ya. Sampailah mereka ke sebuah wilayah lembah yang dekat dengan daerah Yarmuk. Daerah Yarmuk, ya, yang di sana ternyata nanti ini adalah tempat liang kubur pasukan-pasukan Romawi. Mereka sedang mendatangi tempat-tempat kematian mereka. Dan memang Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ditentukan mati di daerah mana, kita dibuat hajat untuk ke daerah tersebut. Ya, kita akan mendatangi di bumi mana kita akan mati. Sementara itu, para jamaah dimuliakan Allah, kaum muslimin berusaha untuk mencari bala bantuan karena tidak imbang 1 berbanding 10. Ya, termasuk mereka menyurati sahabat Abu Bakar untuk mengirimkan bala bantuan. Maka yang ada di pikiran sahabat Abu Bakar tidak lain dan tidak bukan adalah panglima pasukannya yang Irak yang dimutasi ke Syam, yakni beliau memerintahkan Khalid bin Walid untuk berangkat ke negeri Syam dan memerintahkan untuk menunjuk pengganti panglima di Irak. Khalid bin Walid menunjuk Al-Muthanna bil Harithah, ya, Al-Muthanna bil Harithah, ya, untuk memimpin pasukan menaklukkan yang di Irak. Sedangkan Khalid bin Walid dimutasi oleh sahabat Abu Bakar selaku khalifah, dinasnya ke Syam, karena kemarin ibadah haji tidak bicara, tidak laporan kepada sang khalifah. Berangkatlah ke sana, ya, berangkatlah ke negeri Syam Khalid bin Walid dengan kekuatan para jamaah dimuliakan Allah 9,500 9.500 pasukan, ya, itu dikoreksi, itu terjemahnya bukan 950 tapi 9.500 pasukan. Posisinya Khalid di Ambar, ya, berangkat ke sini. Posisinya sahabat Khalid bin Walid. Nah, para jamaah dimuliakan Allah, di antara strategi Khalid bin Walid, kita ini harus cepat sampai ke Syam karena keadaan genting. Khawatirnya nanti pasukan kita, bala bantuan ini datang ke sana, peperangan sudah selesai. Ya, kalau bisa kita datang, ya, tepat waktu, pada saat genting dibutuhkan sudah datang ke sana. Ya. Maka ketika itu beliau bermusyawarah, lewat mana kita? Lewat mana kita? Lalu diputuskan lewat jalur yang memotong arah, yang dimana jalur ini adalah jalur yang tidak pernah dilalui oleh manusia karena saking keringnya, tidak ada sumber air pun. Dengan penunjuk arah, guide-nya adalah Rafi', ya. Maka pasukannya Khalid bin Walid digaiti oleh Rafi' bin Umairah At-Ta'i mengambil jalur Samawah, ya, hatta intaha ila Qurarir, dari Ambar sampai ke Qurarir, ya, sampai ke Qurarir.
jalur yang merah inilah para sahabat ya radhiyallahu anhum ajmain akan melewati jalur maut. Ini terdiri dari lembah, pegunungan, padang pasir yang tidak ada air sama sekali ya, tidak ada air sama sekali. Air baru bisa ditemukan di daerah namanya Suwa. Ini Suwa. Maka jalur merah ini harus selamat sampai sini. Ini harus ditempuh dengan selamat. Ketika itu atas pertimbangan sang Rafi ini yang apal jalur, kita harus selamat sampai Suwa karena sumber air yang ada hanya di Suwa, antara Qororir sampai Suwa. Bagaimana caranya? Kendaraan-kendaraan onta ini dibiarkan haus, tidak dikasih minum selama 3 atau 4 hari ya. Sehingga nanti kalau sampai ke Suwa, biar mereka minum dengan banyak sekali ya. Dan ini harus cepat sampai ke Suwa ya. Maka ditempuhlah medan yang sangat terjal, yang di situ terdiri dari daratan padang pasir, memotong lembah-lembah, menaiki bukit-bukit yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Atas guide-nya Rafi tadi bin Umairah, sampailah ke mereka ke wilayah-wilayah yang tanpa air ya. Dan ketika di perjalanan disembelih onta-onta itu, kalau mereka kehausan disembelih onta, dan air yang dibunuhnya diambil ya untuk minum, dagingnya diambil. Riwayat lain kuda-kuda disembelih, ada air yang ada di tubuhnya kuda diambil, tapi yang mendekati benar adalah onta-onta, karena onta itu dibunuhnya ini menyimpan air ya. Pokoknya targetnya sampai Suwa secepatnya ya, karena di sana ada sumber air. Sehingga berjalanlah ya pasukan ini dengan penuh perjuangan. Alhamdulillah sampailah akhirnya ke Suwa ya, di sana Suwa dalam tempo 5 hari. Subhanallah ya, tempo 5 hari jalan. Bayangkan ya, muncak 4 jam kemeng ya, 4 jam kemeng ya, ada yang 12 jam. Ini subhanallah 5 hari. Berkendara pun, berkendara loh, jenengan numpak mobil saja sehari semalam, rasanya bagaimana? Ini numpak kuda ya, ada yang naik onta, ada yang jalan kaki. Subhanallah, perjuangannya orang-orang dahulu gantian 5 hari berturut-turut ya, secepatnya karena persediaan air terbatas ya. Alhamdulillah biidznillah sampailah ke daerah Suwa dalam tempo 5 hari. Fakharaja 'ala Rum, lalu keluar ya, masuklah ke Rum dari daerah Tadmur ya, sampai daerah Tadmur ya. Kemudian menempuh Arakah sampai kepada Azra, sampai sini ya, dan menaklukkan kota Azra ini. Dan di sana mendapatkan harta rampasan yang banyak penduduk Ghazan ya. Kemudian masuk ya dari pintu timur kota Damaskus ya, di sini Damaskus, masuk sini ya. Menempuh perjalanan sampailah ke daerah namanya Qonatun Busra, Selat Busra di sini. Ngecamp di sini. Dan di sini beliau menaklukkan negeri Qonatul Busra, dan inilah penaklukan pertama negeri Syam di bawah pasukan Khalid bin Walid. Setelah beliau mengirimkan 1/5 harta ghanimah dari daerah-daerah yang ditaklukkan ke Madinah, beliau kemudian ya membagi harta-harta rampasan perang itu, sedangkan yang diutus mengirim ke Madinah adalah Bilal bin Haritha. Dan perjalanan berat ini dari negeri Irak ke Syam tatkala itu sampai diabadikan di dalam ya sebuah bait syair, lillahi ainan rafi'an nahtada fawaz, ya demi Allah matanya Rafi ini sungguh sangat tajam karena hafal medan. Ketika itu belum ada Google Maps ya, Google Map pun kadang kita tersasar ya, jalan buntu ya sik dianu, kadang sawah-sawah ya sik anu ya.
seperti itu. Nah, canggih ini Rafi ya, Rafi ini ya ulung kenal medan. Min Qurarir ila Suwa, dari daerah Qurarir sampai ke Suwa, ini daerah yang berbahaya ini ya. Khimsan, onta-onta dalam keadaan kehausan, idza masarahul jaisul baka, dan para pasukan pun berjalan dalam keadaan nangis saking soroni ya. Ada kan pendaki-pendaki juga nangis ya, kan nangis gak nangis ya kudu jalan terus, subhanallah saking beratnya ini. Jadi pasukan itu sampai baka, sampai nangis pasukan ini 5 hari itu, betapa beratnya karena medan padang pasir. Masaraha qablaha insiyura, yang sebelumnya tidak ada orang yang berani melewati jalur ini. Dan sebagian orang Arab itu bahkan berpesan, katanya lewat di Samen Khalid bin Walid. Nah ya, Qararir langsung ke Suwa ini ya. Ada yang berpesan begini, in anta asbahta inda syajara al-fulaniyah najauta anta wa man ma'aka. Kalau kamu pagi ya sudah sampai pada pohon ya fulaniyah, ini pohon di suatu daerah, maka itu alamat kamu akan selamat beserta pasukanmu. Wa illam tudrikha halakta anta wa man ma'ak. Jika kamu tidak berhasil menyampainya pagi besok, maka kamu alamat bersama pasukanmu binasa di tengah jalur ini ya, sampai bahayanya seperti itu. Maka sampailah Khalid bin Walid ya di daerah dekat dengan Yarmuk ya, sudah dekat dengan Yarmuk di sini ya, Yarmuk posisinya seperti ini, dan beliau ketika itu mengucapkan ya syukur pada Allah, dan beliau mengucapkan indas sabah yuhmadul qaum sura, di pagi hari seorang kaum itu gembira atas hasil susah payahnya. Inilah ucapan yang kemudian menjadi peribahasa di kalangan orang-orang Arab, bahwasanya habis susah payah di situ ada hasil yang menggembirakan. Baik, para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita persilakan pasukan Khalid bin Walid untuk istirahat dulu karena lama menempuh perjalanan ya. Insya Allah kita lanjutkan setelah beliau-beliau beristirahat. Ini adalah gambarannya. Rafi dibawa ke tendanya Khalid bin Walid untuk rundingan jalur mana kan, menempuh jalur yang benar-benar gersang di antara Qararir sampai ke Suwa tadi ya. Betapa beratnya ketika itu ya, demi sampean bisa seperti ini sekarang, ini jasanya dulu ya, jasanya. Maka setiap kita ngaji ini, mereka semuanya yang sekarang sudah di alam kubur mendapatkan kiriman pahala. Ketika itu mereka susah payah 5 hari berjalan antara Qararir sampai ke Suwa. Bayangkan para jamaah dimulakan Allah, betapa kemengnya. Misalnya kita dari penanggungannya moro jejek gak kena ditekuk sholat ya sikil, subhanallah ya Allah ya. Ya ini Rafi ya, orang yang pengalaman, dia menunjuk itu sudah mau sampai Suwa ya, dia gembira. Akhirnya berkemalah ke Yarmuk ya, dan istirahat, biarkan pasukan istirahat. Baik, pelajaran yang kita dapat ambil pada malam hari ini dari kisah ini adalah yang pertama, para jamaah dimulakan Allah, Allah menolong kaum muslimin dengan menanamkan rasa takut pada musuh sebelum bertemu pasukan Islam. Sampai sekarang ini harus kita pegang. Orang kafir itu mendengar pergerakan kaum muslimin itu, mereka itu sudah takut kok. Kenapa? Memang ini yang kelebihan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW di antara nabi yang lain ya. Beliau riwayat Abu Hurairah, beliau bersabda, fuddiltu 'alal anbiya bisittin. Saya ini dikasih keunggulan, kelebihan di atas nabi yang lain dengan 6 hal. Yang pertama, u'titu jawami'ul kalim. Saya dikasih perkataan yang ringkas, padat, jelas. Ini perkataan Nabi jawami'ul kalim. Jadi perkataan beliau itu ringkas, padat, jelas. Yang kedua, wa nasartu birra'ab, dan saya ditolong dengan rasa takut yang ditanamkan oleh Allah pada hatinya orang-orang kafir. Ya, karena memang modal utama perang itu mental. Yang kedua, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanimah. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad, harta rampasan perang dikumpulkan, lalu Allah mengambilnya dengan terbakar, itu seret, hilang. Yang keempat, wa ju'ilat liyal arda tahuran wa masjidan, dan dijadikan bagiku bumi ini seluruhnya suci dan boleh untuk sholat.
kaum-kaum terdahulu kalau mau sembahyang sholat harus di gerejanya, di sinagognya saja, tidak bisa di sawah, tidak bisa di rumah dan sebagainya. Ya. Yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafa, saya diutus pada seluruh makhluk. Kaum nabi-nabi sebelumnya diutus pada bangsanya saja. Nabi Muhammad tidak hanya bangsa Arab, tapi seluruh manusia di muka bumi, bahkan jin pun harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, wa khutima biya an-nabiyyun, ya, dan ditutup denganku para nabi, sesudah diriku tidak ada nabi yang lain. Ini kelebihannya Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang kita saksikan ini adalah diantara kelebihannya umatnya Nabi Muhammad, Allah menolong dengan ditanamkan rasa takut kepada orang-orang kafir sebelum bertemu kaum muslimin. Pelajaran yang kedua, para jamaah dimuliakan Allah, keteladanan kepemimpinan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang bisa membimbing pasukan perangnya. Jadi pemimpin itu harus bisa bimbing, ya. Jadi pemimpin itu harus bisa menjadi pengayom, tenang gitu loh. Dengan pemimpin ini tenang, ya. Bagaimana seorang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini bisa memotivasi kaumnya, ya. Dan diantara yang disampaikan beliau adalah persatuan, karena ini sumber utama kekuatan adalah persatuan, ya. Makanya saya sebutkan, ya. Ya, selama saya ngajar di Sekolah Indonesia Singapura maupun saya ketika PKL di Malaysia dan di Indonesia pun, semua lagu kebangsaannya menyerukan agar rakyatnya bersatu. Ya, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Karena itu modal, ya. Di Singapura juga demikian, ya. Ya. Lagu kebangsaannya mereka menyerukan bahwasanya bersatulah, ya, bersatulah Singapura, ya. Demikian pula lagu kebangsaan negaraku Malaysia, isinya mengajak, ya, rakyat hidup bersatu dan maju, ya. Bersatu itu adalah modal dasar kekuatan yang akan bisa menghancurkan musuh-musuh. Nah, bangsa Indonesia, umat Islam akan menang kalau mereka bersatu, ya, dalam bimbingan Allah dan Rasulnya, yakni berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, karena inilah sumber persatuan yang sesungguhnya, ya, sumber pertolongan Allah. Pelajaran yang keempat, para jamaah dimuliakan Allah, yakni sebab datangnya musibah adalah karena dosa-dosa kita, ya. Ma asabaka min hasanatin fa minallah, apa yang menimpamu dari baik itu karena Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, apa yang menimpa keburukan padamu itu karena ulahmu sendiri, karena dosa-dosa kita. Dan kita belajar perang Uhud itu kita kalah karena apa? Karena satu dosa. Bayangkan, ya, mek siji dosa nih ketika itu. Apa dosanya? Tidak mentaati perintah Rasulullah. Pasukan pemanah yang kurang lebih 80 orang suruh tetap posisinya di bukit Uhud, baik nanti yang di lapangan kalah atau menang tetap posisinya. Ini pesannya Rasulullah, ya. Pada babak awal kaum muslimin menang, banyak harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir, maka orang-orang yang lemah iman turun dari bukit, ya, Uhud itu, padahal posisinya strategis, mana dari atas, wis, ya. Ini turun, tidak taat pada perintah Rasulullah, mereka maksiat satu saja kalah. Bayangkan kita sekarang, umat Islam ini lemah sekali sekarang karena kita banyak sekali maksiat, bahkan tidak terhitung, ya, maksiat kita pada Allah dan Rasulnya, ya. Maka pesannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq pada pasukannya, ingat, kekalahan apa kemenangan perang itu bukan karena jumlah, tapi, ya, disebabkan dosa-dosa kalian, karena ini tidak mengundang pertolongan Allah, ya, akan mengundang musibah dari Allah, ya. Oleh karena itulah hati-hatilah kalian jangan sampai berbuat dosa. Dan kita belajar dari runtuhnya Khilafah Utsmani. Pasukan Khilafah Utsmani sebelum berperang melawan orang-orang Eropa pada Perang Dunia Pertama, apa yang mereka lakukan?
Mereka datang ke kuburan istighosah ke kuburan, bukan minta pertolongan pada Allah. Selesai ya, riwayatnya khilafah Utsmani hancur total ya. Maka pertolongan ini mintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah, selesai, disebabkan dosa-dosa kita. Kalau kita ingin kaum muslimin kembali, taatlah pada Allah, taatnya pada Rasul ya. Karena apa? Bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa ya. Ini mengundang kemenangan. Yang terakhir, para jamaah dimulakan Allah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah betapa beratnya perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk agama Islam ini ya. Kita udan terus prai sing berangkat sing nyuting to kadang ini si udang terus ya, belum kita menempuh jalur 5 hari, masya Allah ya. Ya enggak apa-apa sih, memang udan itu udzur, cuma ini dibandingkan ini ketika ini, waduh, tidak ada seberapanya kita ini dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya. Makanya mereka itu ya, amalmu itu tidak ya secuil dibanding ya mereka itu ya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW demikian. Walaupun keunggulan kita adalah kita mau beriman padahal kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi ya, ada umatku nanti mereka tidak pernah bertemu padaku tapi mereka beriman ya. Di antara kita ini semoga Allah menjadikan di antara kita ini. Nah, ini dengan belajar sirah seperti ini, tidak mungkin kita akan mengatakan bahwasanya para sahabat ini gila kekuasaan sebagaimana tujuan. Mereka memperebutkan ya jabatan, harta dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada seperti itu. Niat mereka adalah lillahi ta'ala ya. Mereka ikhlas murni untuk memperjuangkan agama Islam ini.